Dan kita semua diberikan nikmat Islam, nikmat dan nikmat yang lain. Maka untuk itu marilah kita mendengarkan dan tausiah yang dibawakan oleh Al-Mukarramah Tuan Guru Haji Abdul Fattah. Untuk itu marilah kita kepada Tuan Guru dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabina wa rasulina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Alam yara ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh, au kama qala fi riwayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, mustamin mustamiat, para jamaah sholat subuh yang pagi ini, subuh ini berada di dalam masjid yang kita cintai ini, Islamic Center Hubul Waton, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan segenap pendengar RRI, radio RRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada, dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada Senin subuh yang barokah ini, tanggal 15 Agustus tahun 2022 Miladiyah, bertepatan dengan 17 Muharram 1444 Hijriah. Tanpa terasa 2 hari lagi ini kita akan merayakan ya hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke berapa ini Bapak Ibu? 77. Masya Allah, ini angka yang sangat indah ini. Hari ini 17 Muharram, sebentar lagi kita peringati bangsa ini, NKRI ini yang ke-77. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita mendengar berita, Bapak Ibu mendengar peristiwa yang terjadi setiap hari, kita hanya berdoa, hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan, agar bangsa ini, agar negara ini tetap terpelihara, tetap terjaga segala aktivitas di dalamnya, lebih-lebih aktivitas keagamaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak hanya kita yang merasakan nikmatnya merdeka pada hari ini Bapak Ibu, tetapi harapan kita, anak-anak kita, keturunan kita. Di antara kenikmatan yang tidak terhingga hari ini yang harus kita syukuri, terlepas dari ada perasaan ya ketidakadilan, ada perasaan ini itu ya, bahwa di Indonesia ini alhamdulillah kita masih diberi kebebasan melaksanakan ibadah, terutama dalam rutinitas ibadah kita sebagai umat Islam. Ya, kita lihat bagaimana hari ini saudara-saudara kita di Palestina ceritanya lagi dibombardir oleh siapa namanya Israel. Makanya yang pernah sampaikan juga di forum ini mimbar Jumat setahun yang lalu, peristiwa Israel itu dengan Palestina tidak akan berakhir selama tatanan dunia hari ini ya seperti ini. Tapi kalau yang cerita ini sensitif karena walaupun ini ilmiah sekali. Namun demikian kita bersyukur saja di Indonesia, mudah-mudahan kita terjaga, itu saja harapan kita, dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga harapan kita, apa yang telah kita sepakati ya selama ini, yang telah diwariskan oleh para alim ulama kita, banyak alim ulama kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan, yang berjuang keras
dengan tetesan darah, air mata, dan bahkan nyawa mereka. Mudah-mudahan ini akan bawa keberkahan kepada kita, sehingga Indonesia ini harapan kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, Bapak Ibu hadirin hadirat, mustamin mustamiat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami lanjutkan pembahasan kajian ulumul Quran terkait dengan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para cendekiawan muslim atau ilmuwan muslim yang pernah yang sampaikan sebelumnya. Dalam diskusi yang sangat kencang, ini terkait dengan pertanyaan, apakah Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran ini mengandung segala-galanya atau tidak? Pernah yang sampaikan. Apakah Al-Quranul Karim ini mengandung segala-galanya atau tidak? Di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran ini mengandung segala-galanya. Dalilnya diantaranya ya misalnya termasuk salah satu ayat yang disebut-sebut sebagai ayat yang paling terakhir turun, ya, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Allah katakan, Al-yaum akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat ini disebut sebagai ayat yang menjadi dasar kuat bahwa Al-Quran ini ya, yang merupakan referensi utama dalam agama Islam. Makanya Islam itu disempurnakan oleh Allah termasuk dan Al-Quran ini sebagai bukti bahwa Al-Quranul Karim ini mengandung segala-galanya bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Ada juga yang kedua, misalkan dalam surat Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai'. Panjang ayatnya tapi diantaranya potongannya yang menjadi dasar ini ayat ini. Bunyinya ma farratna fil kitabi min syai'. Dan tidaklah kami lupakan, kami tinggalkan dari Alkitab itu satu apapun yang tidak pernah dibahas. Pasti semuanya dibahas. Memang di sini ulama mengatakan kata Alkitab di sini, Bapak Ibu, itulah hebatnya Al-Quran ini. Ternyata penyebutan kata Alkitab ini bisa 3 barangkali merujuk di situ. Kalau sebelumnya kita sebut 2, tapi kalau melihat kenyataan, kalau kita sebut Alkitab hari ini, maka konotasinya bisa 3. Ada 3 konotasi kata Alkitab. Yang pertama adalah Allahul Mahfuz. Ya. Jadi kitab catatan yang berada di Lauh Mahfuz, ya, yang di alam sana, yang hanya Allah yang tahu, ya, yang memiliki semua atau yang mengungkapkan semua catatan perjalanan hidup di dunia ini dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang paling awal sampai yang akhir. Singkatnya, kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, sebelum Al-Quranul Karim kan juga ada kitab samawi sebelumnya. Hingga hari ini kalau disebut kata Alkitab, yaitu maksudnya pelungguh wikan napi niki kitab Injil. Makanya kalau kita di luar negeri kita cari Alkitab, ya maksudnya Injil. Nah, yang ketiga tentu kitab suci Al-Quran. Nah, di dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Maliki yang sebut pertemuan sebelumnya, ya, bahwa yang dimaksud di sini juga adalah Al-Quranul Karim, tidak hanya Lauhul Mahfuz tetapi juga Al-Quranul Karim. Bahkan di situ dijelaskan dalam diantara tafsirannya, segala yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam Alkitab, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Itu diantaranya. Tapi yang tidak bawa kitabnya biar soalnya terlalu banyak juga tadi, nggih. Ya, jadi ini yang sampaikan seperti itu. Nah, inilah dalil-dalil dari mereka yang berpendapat bahwa Al-Quranul Karim ini mencakup segala-galanya. Dan tiang juga termasuk berpendapat pada kelompok ini tetapi tiang izin dengan segala kekurangan dan kealpaan tiang cari beberapa referensi menambah penjelasan-penjelasan dari para ulama tersebut. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitab petunjuk tetapi tidak mencakup segala-galanya, mengakui ayat-ayat ini hanya penjelasannya aja yang berbeda. Ya, satu contoh misalnya di antara tokoh yang berpendapat seperti ini adalah almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Harun Nasution, mantan rektor dari UIN Jakarta, dan beliau diakui di lingkungan STAIN, UIN, YIN hari ini Bapak Ibu sangat berjasa dalam menanamkan pemikiran-pemikiran yang inklusif, pemikiran-pemikiran yang rasional bagi mahasiswa Islam di Indonesia hari ini. Kalau dulu orang belajar agama cenderung bersifat tekstual,
bersifat textbook, kalau nggak ada di buku haram, bid'ah dan sebagainya, tapi beliau membuka cakrawala. Itu kelebihan beliau yang diakui hari ini apa adanya. Tetapi beliau termasuk sangat rasional, dan beliau pun termasuk berpendapat bahwa Al-Quranul Karim tidak mengandung segala-galanya. Nah, bagaimana pandangan beliau misalnya terkait dengan ayat tadi, Al-Yauma akmaltu lakum, Al-Maidah ayat 3, sebagai ayat yang terakhir turun dan dijadikan dasar oleh kelompok yang mengatakan Al-Quranul Karim ini mengandung segala-galanya. Nah, di sini beliau kutip yang ambil dari bukunya beliau langsung yang bernama Islam Rasional, halaman 29. Jadi beliau mengutip ya pendapat dari atau tafsir Ibnu Katsir yang mengambil riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, dengan mengutip dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud di situ Allah telah sempurnakan bagimu agamamu, agama Islam. Ya, yakni maksudnya iman telah disempurnakan, tidak perlu ada tambahan lagi dan tidak pula akan berkurang lagi. Jadi sejak Al-Quran secara utuh, ya 30 juz diterima oleh Nabi Muhammad melalui ayat yang terakhir niki, maka maksudnya bahwa iman umat Islam ini akan sempurna, akan lengkap, akan komprehensif, ya, tidak ada kekurangannya manakala mereka terus mengkaji dan mengamalkan seluruh ayat Al-Quranul Karim, dan tidak akan berkurang kembali. Memang kenyataannya sebagai manusia kan ada hadis kalau nggak salah mengatakan al-imanu qaulun wa fi'lun idzan yazidu wa yanqus. Yang namanya iman ini Bapak Ibu tidak terlepas dari ya qaul, perkataan kita, dan perbuatan kita. Artinya indikator keimanan seseorang dapat dilihat dari dua hal ini. Bagaimana cara dia berbicara setiap hari. Loh Ustaz, Pak, bagaimana sekarang jarang orang berbicara dengan mulut. Zaman canggih nih, zaman HP, Android, WA, Android tipe 12. Dengan jari orang bicara. Ya tafsirannya ya dengan jari juga kan begitu. Ya senang-senang menyakiti perasaan orang di grup, menyinggung walaupun main-main misalnya, tapi berlebihan sehingga membuat orang tersakiti, membuat orang tersudutkan padahal belum tentu benar, bahkan berujung fitnah misalkan, waspada. Itu ukuran keimanan kita berarti. Ya iman suka main-main kan begitu. Al-iman qaulun wa fi'lun. Begitu juga perbuatan kita. Ada orang tidak banyak ngomong, tidak ada banyak WA, tapi dia punya senjata apa, terus tersinggung, orang masuk jurang dibuat. Tidak banyak ngomong dia, tapi itu motornya nih, tidak senang saya sama Ustadz itu, digembosin, masuk jurang tiba-tiba. Loh ini guruan atau gimana? Kenyataan banyak berita kok. Ada bahkan murid yang gak senang sama gurunya, mana banyak cerita yang lupa udah saking banyaknya gitu kan, digembosin, bahkan remnya dibuka gitu ya supaya tidak selamat lah begitu. Jadi artinya bahwa ya manusia ini banyak macamnya. Ada yang suka ngomong tapi jahilnya ndak ada banyak di perbuatannya. Ada yang ndak banyak ngomong tapi jahil tangan kakinya gitu misalkan, nauzubillah. Tapi menurut hadis itulah ukuran iman kita. Idzan yazid wa yanqus. Kadang-kadang makanya sehari waktu bertambah, sehari itu menurun. Ya, jadi sekali waktu naik, sekali waktu turun. Tapi idealnya berdasarkan pemahaman ayat tadi, ya menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau iman kita mau stabil, ya istilah ibaratnya itu stabil naik saja, walaupun ini berat dan bahkan mungkin susah. Apalagi untuk ukuran kita zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka standar rujukan referensinya adalah Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim secara totalitas. Tetapi kaitannya dan perdebatan niki maksud tiang bahwa bagi mereka yang menganggap Al-Quran tidak mengandung segala-galanya, ayat ini menerangkan tentang masalah keimanan. Itu intinya. Bukan persoalan Al-Quran mengandung segalanya, walaupun dikatakan seperti tadi, aku telah sempurnakan ya nikmatku kepadamu, ya, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Maksudnya lah keimanan, bukan berarti Al-Quran di situ mengandung segala-galanya. Ini menurut pendapat mereka. Nah, al-mukarramun yang dirahmati Allah, tiang lanjut, tiang sekali lagi termasuk dengan segala kekurangan tiang, dan boleh nanti kita diskusi, boleh pelungguh tidak sepakat dengan tiang, tapi keinginan tiang hanya satu, supaya kita semakin mencintai Al-Quran, kita semakin jadikan Al-Quran ini menjadi ya rujukan bagi dalam kehidupan kita. Ya mohon maaf, tidak mungkin bisa kita paksa orang lain, barangkali minimal diri kita dan keluarga kita sebisanya kita lakukan itu. Sehingga dengan adanya dasar-dasar ya tidak hanya normatif ataupun rasional yang Tiang coba sampaikan dari pertemuan sebelumnya, maka itu semakin menaikkan
ya walaupun hanya beberapa angka saja. Umpama kalau angkanya 0 sampai 100, kalau selama ini mungkin kepercayaan kita tentang kehebatan Al-Quran ini 50, umpama mohon maaf minimal naik 2 digit, 52 saja, itu udah luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping 2 ayat tadi yang kemukakan sebagai alasan pada pertemuan sebelumnya, kemudian yang ingat juga ada teori dari Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah atau fi Usulil Ahkam. Ya, yang perkuat ya untuk mengatakan bahwa Al-Quranul Karim ini mengandung segala-galanya. Tetapi itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Namun dengan melihat dari teori Imam Asy-Syatibi niki dari 5 aspek, bahwa semua aturan yang ada di Al-Quran ini itu cocok untuk umat manusia, iya, di semua tempat, semua waktu. Karena pada prinsipnya syariat yang ada dalam Al-Quran niki menjaga ada 5 hal. Ini yang saya jelaskan. Hanya untuk mempersingkat saja, untuk memberikan hulasoh atau penegasan kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni ada 5 hal yang menjadi tujuan dari syariat Al-Quran itu atau syariat Islam niki. Yang pertama adalah al-muhafazah. Al-muhafazah apa? Al-muhafazah ala din, ya menjaga agama. Kemudian al-akal, ya jadi ada juga menjaga akal manusia. Dan dulu pernah kita bahas bagaimana Al-Quran memberi perhatian agar persoalan minum khamar itu sudah diperhatikan walaupun secara berangsur-angsur. Kemudian masalah keluarga, an-nasab, memelihara keturunan. Kemudian al-mal, memelihara harta. Ya, kemudian juga sengaja atau terencana mengambil nyawa orang lain tidak dalam situasi perang. Ya, maka yang bersangkutan harus juga dibalas kisos, boleh diambil nyawanya. Tentunya oleh pihak yang memiliki otoritas, apakah oleh raja, oleh sultan, atau sekarang mungkin presiden. Itu dalam undang-undang yang ada dalam Islam. Itu dalam rangka apa? Al-muhafazah ala nafas, jadi menjaga jiwa manusia. Nah, kaitannya dan ini disitu letak kesempurnaannya Al-Quran yang melihat melalui teori Al-Muwafaqat fi Usulil Syariah atau Usulil Ahkam dari Imam Asy-Syatibi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang tiang tambahkan hari niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiang ingat sebelum ke hal ini ada satu pendapat yang ditulis oleh Profesor Marshall Hudson namanya, tokoh yang terkenal yang menguasai studi keislaman. Beliau menulis buku The Venture of Islam. Sekali lagi, Profesor Marshall Hudson, penulis buku The Venture of Islam. Nanti yang akan bertanya di belakang. Beliau menyebut dalam perjalanan 2 tahun di bumi ini, ada 3 bangsa yang menonjol di bumi ini, Bapak Ibu, di planet bumi ini. Menurut Profesor Marshall Hudson, ada 3 bangsa. Tapi jangan marah, kita tidak termasuk di antaranya. Ibu-ibu jangan marah, walaupun belum pinter buat makanan tidak termasuk di dalamnya. 3 bangsa itu pertama diwakili oleh bangsa Perancis yang mewakili bangsa Eropa. Kenapa? Allah memberikan menurut Profesor Marshall niki kelebihan kepada mereka dari segi otaknya. Bukan pada bentuknya, tetapi kekuatan pikiran dan energi kreativitas yang ada di otaknya orang Perancis. Ini mewakili orang Eropa, orang berkulit putih yang bahasa sekarang ini londo-londo katanya, kayak turis-turis itu ya, turis asing bukan turis lokal gitu ya. Ya, jadi dari otaknya mereka. Terlepas benar apa tidak Bapak Ibu, banyak fakta hari ini. Ya. Negara-negara Eropa dalam kaitannya dengan penemuan iptek, mereka disebut sebagai kelompok inovator namanya. Inovator ini penemu sekian banyak teknologi yang dipakai oleh bangsa manusia hingga hari ini dan kebanyakan oleh mereka. Yang ingat waktu kita SMP atau sanawiyah, aliyah mungkin dulu ya, yang pernah ikut olimpiade kecil-kecilan di tingkat kecamatan. Siapa penemu telepon genggam katanya? Siapa namanya Bapak Ibu? Alexander Graham Bell. Tidak ada kata, ya mohon maaf, kata Islamnya gitu ya. Apa Muhammad Alexander atau Ahmad Alexander, tidak ada.
Siapa penemu mesin uap? James Watt katanya. Siapa penemu bola lampu listrik? Thomas Alva Edison. Yang dia diusir dari sekolah oleh gurunya, dianggap dia jogang. Padahal saking pintarnya guru tidak nyampe ilmunya, tapi dia diusir. Ternyata dia penemu banyak hal. Termasuk penemu mobil, penemu pesawat. Orang Amerika, Wilbur bersaudara. Makanya Profesor Marshall Hudson, orang-orang inilah yang diberi kelebihan oleh Allah pada otaknya. Bukan bentuk otaknya tapi isinya, energi di dalamnya. Mungkin ukuran kita, ya lengi otak dengan turis nu, tapi isinya di dalamnya. Ya. Kalau bahasa kita ini IQ-nya luar biasa. Dan kreatif dia. Hingga hari ini. Ya, jadi disebutlah di situ. Jadi otaknya ya, diwakili orang Perancis, tapi orang Perancis disebut mewakili ini. Makanya karena kepintaran mereka juga menjajah. Perancis juga pernah menjajah orang Islam termasuk di Mesir. Ya, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, kelebihan diberikan kepada bangsa Cina. Walaupun hari ini Tiongkok namanya ya. Hari ini Tiongkok atau masih Cina? Tiongkok. Tapi kalau kita ke Amerika ada namanya Chinatown, masih negara kota Cina namanya di sana, bukan Tiongkok Town ya. Tiang pernah saksikan langsung di Kanada, Amerika Utara ada, di Australia, di Sydney ada Chinatown. Bukan Tiongkok Town namanya, tapi ya terserah, yang penting maksudnya sama lah orangnya gitu, bangsanya. Dipuji oleh Profesor Marshall Bapak Ibu. Apa kelebihan bangsa Cina? Tidak pada otaknya walaupun iya juga, tapi pada tangannya lebih dominan. Iman niki, tangannya. Kreatif dia. Kreatif. Jadi ada teman kita sering guyon kemarin. Bumi ini ciptaan Allah. Tetapi isinya katanya made in China katanya gitu coba. Nabi artinya made in China, buatan Cina. Sila pelungguh cari sejadah ada enggak made in China? Sejadah kita pakai sholat? Ada. Serban? Ada. Kopiah? Ada. Ampuro 2007 tiang ke Montreal, Amerika Utara, waktu ini pernah tiang beli laptop. Mereknya Compaq. Besar sekali ya. Memang tiang gaya-gaya biar ada kenang-kenangan, tiang pikir tidak akan kembali ke sana gitu. Tiang beli waktu ini pakai dolar. Tulisannya Compaq. Tiang buka belakangnya, ternyata made in China. Beli di Kanada. Terus makin mobil ada nggak produk China? Oh jamaah ini mungkin banyak mabul ada kode W, mungkin mohon maaf, Wuling itu konon dari Cina. Pesawat ada nggak? Kapal laut ada nggak? Banyak. Makanya dari benda yang kecil sampai yang paling besar di peradaban manusia hari ini banyak. Ya termasuk antivirus kemarin ya, termasuk antivirus. Ya banyak sekali. Makanya dikagumi oleh Profesor Marshall Bapak Ibu. Dan termasuk harus kita akui, ya sebelum peradaban ya yang membuat Islam ini besar juga, peradaban Cina juga jauh sebelumnya katanya sudah maju. Bahkan dia penemu kompas, strategi perang, kungfu, film kungfu Jet Li, Bruce Lee ini itu buktinya misalnya. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bangsa ketiga yang disebut dan tidak disebut bangsa yang lain, yaitu bangsa Arab. Di mana letak kelebihannya bangsa Arab? Disebut ya memang pintar juga, tapi masih kalah sama orang Perancis. Kreatif juga, tapi kalah sama orang Cina. Yang tidak ada mengalahkan orang Arab ada pada lisannya. Kehebatan bangsa Arab pada lisannya. Jadi mun lomba pidato antara Arab, Cina dengan Amerika dengan Perancis tadi, wajib menang bangsa Arab. Logikanya seperti itu. Nah, tiang sebagai bangsa Indonesia kadang-kadang berpikir kita ini posisinya di mana? Nabi kelebihan ibu-ibu perasaan pelinggih sila atau para pendengar RRI ini menjadi kritikan bersama biar kita semakin belajar hidup ini, biar kita jangan suka menyalahkan, mencari kekurangan orang, cari kekurangan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, timbanglah diri kita biar kita sibuk belajar, sibuk menjadi bangsa yang berperadaban tinggi karena itu ajaran Al-Qur'an. Nabi kelebihan bangsa Indonesia kira-kira, apakah otak kita? Setuju, betul Pak. Mana contohnya? Allah yarham, al-maghfur lahu, Profesor Doktor siapa itu? Ing B.J. Habibie. Nah, beliau sendiri tapi mungkin teknologi.
Tangan kreatif nggak kita? Ya kreatif Pak, terus kayak tadi ada murid yang nggak senang sama guru, dibuka ban motor Pak gurunya supaya masuk got gitu kan. Apa di situ? Tapi memang ini pertanyaan besar. Tiang juga pernah merasa begini Bapak Ibu, sebagai orang Indonesia kok merasa kok kita tidak dihargai dalam tanda kutip. Nunasang kalau pelungguh naik pesawat yang terbang ke luar negeri, jangan di dalam kita ini, tapi misalnya ke minimal ke ASEAN atau apalagi ke Eropa atau ke Amerika atau ke ini. Sila pelungguh serio, nike di dalam kursi pesawat nike coba pelungguh serio. Ada di situ menampilkan peta jam dunia. Ada Greenwich, terus ada juga kalau bagian kita di ASEAN ini diwakili oleh jam Singapura. Terus kalau di Timur Tengah itu yang lupa Arab Saudi, Mekah kalau nggak salah ada di sana. Kemudian di Darwin mewakili daerah Australia, kemudian Inggris tadi, New York, Amerika Serikat. Tiang melihat mana Jakarta ini, mana Lombok ini Islamic Center, kok nggak disebutkan jam berapa di Islamic Center hari ini jamaah tiang yang sedang berdoa, kunut di sana. Nggak ada. Kita ini kok nggak dianggap gitu loh. Berarti ketahuan yang buat video dan pesawat ini siapa kalau gitu? Apakah bangsa Indonesia? Sekiranya bangsa Indonesia kan nggak mungkin kita akan tidak munculkan jam di Jakarta, minimal Jakarta saja. Coba pelungguh buktikan saja, bukan yang buat-buat. Tapi tiang merenung, ya Allah, padahal bangsa kita kalau di sensus hari ini 250 juta. Kok nggak dianggap gitu dalam peradaban dunia? Mayoritas muslim, kitab sucinya Al-Quran, sangat lengkap, mengandung segala-galanya, terlebih dengan pengembangan iptek, menyuruh kita untuk berpikir di samping beribadah. Coba Bapak Ibu. Makanya kalau dalam penggolongan, kalau kita bicara penguasaan iptek dunia hari ini sekali lagi, yang menguasai iptek katanya ada namanya kelompok inovator, ya, kelompok yang menguasai teknologi dari A sampai Z-nya ini kelompok Eropa yang Prancis, Inggris, Jerman dan kawan-kawan dan Amerika tadi. Ya, ada yang kedua Bapak Ibu namanya kelompok adopters. Adopters ini artinya adalah kelompok yang meniru-niru tetapi dia kreatif dengan tangannya tadi. Ya umpama mohon maaf, ya sebelum ada Jepang dan Cina, harus kita akui penemu mobil dan pesawat kan orang Amerika, orang Eropa. Makanya bahkan mobil dan pesawat mereka ya tidak kalah canggih lah begitu, dan kalau mobilnya berat, besar-besar, terus besinya besi yang kokoh. Tapi keluar produk Jepang yang kita pakai, termasuk maaf oleh tiang juga Niki karena nggak punya uang untuk beli yang lebih mahal gitu kan. Ya ringan mobilnya, banyak plastiknya gitu kan, cocok untuk orang Indonesia. Ya, jadi itu katanya. Sempat ada pertanyaan, kenapa kok mobil dari Jepang atau Cina agak kecil ini, memang biar tidak untuk dipakai tabrakan katanya. Karena kalau tabrakan peot, karena tipis, ya, besinya tipis. Kalau yang Eropa, Amerika kan tebal-tebal, ya, walaupun senggol-senggol nggak apa-apa kayak mobil yang bawa drum, dam truk itu. Tapi kembali ke tadi yang katakan bahwa kelompok adopters itu adalah pengikut-pengikut seperti tadi, dan kita Indonesia dikategorikan sebagai technological excluded. Yakni kelompok yang jauh dari teknologi tetapi sangat suka memanfaatkan teknologi negara maju dan kelompok yang tadi. Nah ini menjadi ya renungan buat kita Bapak Ibu yang hormati. Nah terkait dengan masalah iptek dalam Al-Quranul Karim, ingin tiang garis bawahi izin sekali lagi Bapak Ibu yang tiang muliakan, betul tidak semua ilmu pengetahuan, tidak semua cabang ilmu secara konkret, secara nyata ada dalam Al-Quran, harus kita akui. Namun sebuah kenyataan bahwa subhanallah dari 6.600-an ayat Al-Quran niki, sebagaimana yang dikaji oleh Profesor Abdul Wahab Kholab dalam kitab ilmu usul fiqh, 750-an ayat itu berbicara tentang anjuran tentang kita menggunakan akal pikiran untuk mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah di alam semesta niki. Termasuk ayat pertama turun yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini jauh lebih banyak daripada ayat tentang ibadah. Ayat tentang ibadah kurang lebih 140 ayat kata beliau. Nanti hadis yang menjelaskan itu mencakup ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah kemudian ayat tentang kemasyarakatan juga sedikit, namun lebih banyak dari ayat ibadah tadi, yakni 228 ayat.
Namun sekali lagi ayat yang lebih banyak tadi berbicara tentang anjuran menggunakan akal dan sebagainya. 750 ayat itu lebih banyak di Al-Quran. Cuma ini menjadi pertanyaan besarnya, mengapa hari ini umat Islam mayoritas termasuk kelompok technical excluded tadi tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan tadi, justru dikuasai oleh mereka yang tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci mereka. Ini menjadi PR besar kita buat generasi kita hari ini hingga selamanya. Nah, al-mukarramun, Bapak Ibu dirahmati Allah, hal berikutnya yang garis bawahi terkait dengan masalah pengetahuan niki, pernah yang ditanya dulu oleh salah seorang keluarga waktu diskusi masalah filsafat dan pengetahuan dalam Al-Quran. Kalau memang benar Al-Quran itu lengkap, coba bisa enggak Syeda tunjukkan bahwa di Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang teknologi alam semesta, minimal pesawat terbang katanya. Kalau tentang kapal laut ada di Al-Quran, ya, kata as-safinah, kemudian kata laut disebut, begitu juga fil barri wal bahri, di daratan, berarti sudah ada. Tapi kata dia, tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut masalah teknologi di udara, alat transportasi udara. Tiang tidak bisa jawab langsung Bapak Ibu, lama tiang merenung. Nah, tapi kemudian tiang punya pendapat. Kalau tiang salah tolong diluruskan. Ingin tiang katakan bahwa saking hebatnya Al-Quran, sebetulnya sudah ada. Cuma penafsiran kita barangkali yang kurang sempurna hari ini. Yang tiang lihat Bapak Ibu paling dekat dengan teknologi transportasi udara itu tadi yang tiang baca di muqaddimah. Surat An-Nahl ayat 79. Alam yara ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Apakah orang kafir ini tidak menyaksikan, kalau di terjemahan yang dulunya Bapak Ibu yang tiang muliakan, at-thair ini burung diterjemahkan dulu. At-thair musakhkharatin fi jawis sama. Burung-burung yang ditundukkan oleh Allah sehingga mereka mampu terbang di jawis sama, di udaranya, di atas bumi ini, permukaan bumi ini, fi jawis sama. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menggenggam mereka, yang menundukkan mereka kecuali Allah semata. Dan itu merupakan dalil petunjuk ayat-ayat, ya, tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. Menurut tiang Bapak Ibu, kata at-thair di sini sebetulnya harus penafsirannya luas, termasuk penafsiran ilmiah hari ini. Apa benar hanya burung di situ? Ya, karena memang di zaman Rasul konteksnya belum ada pesawat terbang, belum ada pesawat jet, belum ada pesawat supersonik yang kecepatannya katanya melebihi kecepatan suara. Belum ada pesawat apalagi ulang-alik angkasa. Tapi menurut yang ini lebih mirip ke situ. Kenapa? Dari kata at-thair, itu dari kata dasar toro yatiru, toiron masdarnya Bapak Ibu, sila pelunggu buka kamus. Maka itu artinya boleh burung atau benda yang terbang di atas, apa istilahnya, di atas bumi atau di udara ini, di udara yang kita hirup ini. Sekarang pelunggu serius lihat komponen dari pesawat terbang, hatta pesawat supersonik. Dan disebut dengan toir tadi, dia memiliki sayap kata kuncinya. Dan dia menggunakan, ya, sayap tersebut atau sayapnya digunakan, ya, sebagai alat untuk menaikkan dirinya, bisa lepas landas dan bisa menyimbangkan dirinya di atas bumi ini dan mengatasi dari gaya gravitasi bumi. Makanya kalau sekarang pesawat terbang namanya to'iroh. Makanya menurut yang Masya Allah, luar biasa Al-Quran. Kemudian yang sangat yakin bahwa ini mengarah kepada pesawat terbang tadi. Kenapa ini juga alasan tiang? Karena ada kata-kata di sana, musakharat. Biasanya Bapak Ibu kata musakharat itu artinya ditundukkan. Itu penggunaannya kalau pelungguh buka kaji Al-Quran, ini terkait menundukkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang akal manusia kadang-kadang agak susah menjangkaunya. Untuk kata apa biasanya digunakan kata musakharat atau tashir dalam Al-Quran? Gunung-gunung ditundukkan oleh Allah. Menggunakan kata tashir,
musakharat atau sejenisnya, tapi mirip katanya. Wasakharnal jibal, dan kami tundukkan gunung supaya tidak meletus, supaya tidak gempa kayak dulu itu. Ada juga digunakan untuk matahari. Jadi matahari ini sangat besar, 1000 kali bumi kurang lebih, yang besar itu saja ditundukkan oleh Allah agar jangan keluar dari garis edarnya sebelum kiamat terjadi. Selama sekian miliar tahun kurang lebih. Allah jaga itu. Nah makanya kalau hanya sekedar burung terlalu kecil, Allah gunakan kata musakharat. Makanya menurut pendapat tiang, boleh jadi ini sangat salah, tapi tiang punya hujah-hujah ilmiah tadi, ini menyangkut tidak hanya burung, tetapi segala kecanggihan alat transportasi udara yang ditemukan oleh manusia hingga tahun 2022, hingga tahun 5000 kalau kiamat belum terjadi. Mungkin besok lebih canggih lagi pesawat udara. Dulu pernah ada informasi akan dibuat mobil terbang, tapi tiang belum tahu, hari ini belum terwujud. Tapi tiang yakin pada saatnya akan bisa terwujud mobil terbang. Nah, ini termasuk dari kata ayat, dari ayat ini, bahwa Allah telah menciptakan hukum di alam ini, termasuk di udara ini. Ya, benda bisa terbang dan catatan dia punya sayap atau sesuatu yang agak keluar dari badannya, dan dengan kecepatan tertentu supaya badannya bisa diangkat, supaya bisa lepas landas dari bumi ini dan menjaga dari sedotan dari gravitasi bumi. Nah, itulah diantara isyarat-isyarat ilmiah yang luar biasa dan hanya sedikit yang bisa tiang sampaikan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup karena mungkin waktu, sebenarnya ada hal lain lagi. Izin ada sebuah kisah sebagai penutup kaitannya dengan masalah lisan tadi. Kalau orang Arab ini terletak pada lidahnya. Kalau pelungguh, mohon maaf ditanya Indonesia di mana, bisa semuanya. Kadang-kadang harus kita bangga aja orang Indonesia kan, bangga produk sendiri katanya. Iya, bisa semua kita, betul, tentang persepakat. Banyak orang Indonesia pintar sebenarnya, cuma kadang-kadang lingkungan kita yang tidak mendukung. Ya saking pintarnya seperti tadi, sebagai guru le raus, kamu kanak sugul tuh, kamu melanggar aturan. Ini kurikulum kita begini, tidak boleh berlebihan punya imajinasi, keluar gitu kan. Tangan juga banyak, makanya hacker laptop juga banyak di Indonesia katanya, yang menghacker orang luar negeri, betul apa enggak? Israel pun dihacker katanya. Satu sih bangga juga kita Israel dihacker ya. Ya orang Indonesia pelakunya katanya, mungkin dari Islamic Center enggak? Enggak, insya Allah ya, baik-baik aja kalau kita, amin. Nah, lisan juga, Indonesia pintar pidato enggak? Wow, standing up comedy sekarang, stand up comedy namanya. Ya Bapak Ibu, pernah tiang pertama ke Malaysia 2013 ke Kuala Lumpur. Ya bukan sekitar ya, pantasan katanya konon kalau orang dari NTB ini datang ke Malaysia itu dikagumi. Karena rupanya kita ini banyak alumni pesantren, hebat lomba pidato. Ya di sana itu, ini bukan berarti kita merendahkan atau apa. Kalau Malaysia kalau bicara jamak-jamak dia, walaupun ininya hebat, walaupun disiplin. Tapi kalau bicara, maaf, kalau dalam bahasa teori komunikasi itu banyak nya itu, banyak tak-taknya. Bermula ketika kita Indonesia coba kalau ada pemimpin kayak gitu ditinggalin. Wah kalau kita kan masya Allah, makanya membanjirlah para orator-orator di Indonesia kan, jadi semuanya. Nah sebagai penutup tetapi ada sebuah kisah tentang Luqmanul Hakim, bahwa salah satu surat dalam Al-Quran, surah ke-31 bernama surat Luqman, surat ke-31 dari 114 surat. Kenapa nama surat itu Luqman? Karena Allah ingin agar kita belajar kepada seorang sosok figur yang bernama Luqmanul Hakim, di mana dalam riwayat Luqman ini Bapak Ibu mohon maaf, beliau adalah makhluk Allah. Dari fisik beliau ini kurang ganteng, kulitnya katanya hitam. Siapa yang, aduh tidak enak tapi kita nanya begini, pokoknya jauh, pokoknya kurang lebih hitam. Bibir beliau tebal katanya, nggak tahu, nggak disebut tebalnya berapa gitu ya, tapi tebal sehingga kalau dilihat secara sederhana kayak kurang menarik gitu, mohon maaf karena memang riwayat. Tapi kalau orang sudah bertemu dengan beliau, orang kerasan. Kenapa? Tutur katanya santun, iya, senyumnya luar biasa, walaupun bibirnya tebal tapi tidak kalah dan orang berbibir tipis yang dioperasi gitu, operasi plastik. Jadi indah sekali tutur katanya. Beliau itu Bapak Ibu tidak punya pekerjaan tetap. Kalau pelungguh hari niki punya pekerjaan tetap, dapat penghasilan tetap, wajib bersyukur kepada Allah. Karena Luqmanul Hakim tidak punya pekerjaan tetap, namun tetap dia bersyukur kepada Allah. Jadi pengembala sekali waktu, karena jadi tukang kayu bakar sekali waktu. Nah itu sebabnya beliau ya sangat ya dijadikan sebagai referensi oleh Allah agar menjadi pembelajaran buat kita.
Nah, suatu hari beliau ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Luqman, sahabatku, apa yang terbaik dari sisi manusia?" katanya. Beliau diam. Beliau tanya, "Kapan saya menjawabnya?" "Paling telat besok." "Baik, besok kita ketemu." Nah, ketika bertemu besoknya, Bapak Ibu, para hadirin hadirat mustamin mustamiat, beliau menyembelih kambing. Kemudian mengambil hatinya dan mengambil lidah kambing itu. Dikasih ini jawabannya katanya. Jadi lidah bembe nike kance hatinya begitu. Kalau pelunggu dipilih kan antara lidah dan hati, pilih mana ini? Bisa nggak dimakan hati kambing? Halal nggak? Halal kalau kita mau, nggih? Ya, kalau nggak mau ya terserah gitu. Yang penting itu jawabannya katanya. Sahabatnya bertanya kembali. Terima kasih. Kalau gitu sekarang saya bertanya kembali, Luqman, apa yang terburuk dari manusia? Besok jawabannya katanya. Besok lagi dia sembelih kambing yang kedua. Hitung-hitung kurban gitu, kurang lebih begitu. Diambil hati dan lisannya lagi. Ini jawabannya. Temannya nanya, "Loh, pacuan Luqman, si dia bejorak kanca tiang ini. Ini maksudnya mengajak bekele apa-apa ini, kok saya tanya kemarin mana yang terbaik dari manusia?" Ini jawabannya lidah dan hati kambing. Apa yang terburuk juga lidah dan hati kambing. Baru beliau jelaskan. Ya, kurang lebih dalam mahfuzat kita, salamatul insan fi hibzil lisan. Manusia selamat, ya banyak terjadi pertengkaran antara manusia berawal dari lidah. Dan lidah juga indikatornya adalah hati. Karena itu kalau hati orang baik, itu raja dari semua anggota badannya, maka insya Allah seluruh anggota badannya, terutama lisannya, akan menjadi baik. Makanya dalam khutbah Jumat kemarin yang sampaikan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang terbaik di sisi Allah adalah orang muslim yang mampu menyelamatkan orang muslim yang lain dari gangguan lidah dan perbuatannya. Sebaliknya, kalau dua ini rusak, maka kacau dunia ini, kacau manusia, terjadi pertengkaran di mana tidak akan pernah berhenti. Karena itulah Bapak Ibu, sebagai penutup, harapan tiang kita semua mudah-mudahan Al-Quranul Karim ini tetap kita jadikan sebagai huda, petunjuk, busyra, kabar gembira, rahmat buat alam semesta ini. Dan wujud sederhananya adalah melalui hati dan lisan kita. Mudah-mudahan senantiasa terpelihara, sehingga di antara kita sesama umat Islam saling marhamah, ya, saling tarohum, saling cintai, saling hormati, ya, tanpa saling merendahkan satu sama lain. Begitu juga ya uhwah Islamiyah dan uhwah basyariyah serta uhwah watoniyah kita terpelihara. Kaitannya itu mudah-mudahan HUT RI yang ke-77 ini akan bawa keberkahan selama kita dari umat Islam sendiri sebagai mayoritas di Indonesia ini mampu saling menjaga uhwah itu, tidak hanya sesama umat Islam, uhwah Islamiyah sekali lagi, tetapi uhwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, dan uhwah basyariyah, ya persaudaraan seuniversal umat manusia sedunia, minimal dipelihara dari atau dimulai dari hati kita dan lidah kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Yang cukupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Dr. Al-Mukarram, oleh Dr. Abdul Fattah. Untuk itu marilah kita membaca Al-Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.